Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Kintaro Briliano dengan nomor NIM 210101118130132 akan mempresentasikan Value Engineering Study tentang Southwest Regional Water Supply atau SWRS Project. Deskripsi studi yang pertama, tujuan studi meninjau ketersediaan dan hasil air AWSA. Kedua, tinjau desain tingkat penilaian Bohannan Huston Incorporated atau BHI dan Bureau of Reclamation atau BOR saat ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai. Dan yang keempat, merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Area fokus, potensi tantangan teknis. Yang pertama, sedimen. Kedua, rembesan. Ketiga, desain struktur pengalihan. Keempat, ketersediaan dan hasil air. Kelima, konsep dan desain struktur alat angkut. Keenam, desain struktur penyimpanan. Dan yang ketujuh, kebutuhan daya. Dampak kekeringan, ESC, the Nature Conservancy, TNC, dan prediksi penggunaan aliran BOR. Dan dampak lingkungan. Item yang tidak dapat ditukar, yang pertama pengalihan tahunan rata-rata maksimum dari model terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Yang kedua, pengalihan maksimum 350 CFS. Ketiga, air di gudang untuk dilepaskan saat dibutuhkan. Dan keempat, kepatuhan dengan semua kendala AWSA dan Endangered Species Act atau ESA. Latar belakang proyek. Kota Deming, Hidalgo County, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Arizona Water Settlement Act atau AWSA 2004. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada rapat Desember 2013. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming sehingga menjadi satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SRWS. Deskripsi proyek, proposal gabungan ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila, menyimpannya di penyimpanan offstream di lembah Cliff Gila, melepaskannya untuk kebutuhan lingkungan dan pertanian selama aliran rendah, dan memompa air melalui pembagian non-dua ke masyarakat di Mimbers Basin. Evaluasi teknis. ISC mengontak Bohannan Huston Incorporated atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan situs penyimpanan di lembah Cliff Gila dan merancang struktur pengalihan, alat angkut, dan pipa ke Mimbres Basin pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan investigasi lapangan dan analisa desktop, konsultan menemukan dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal mereka. Staf ISC juga mengontak RJH Consultants Incorporated untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI. Tinjauan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, geologi lokasi penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai dalam draft final. Setelah menyelesaikan tahap 1, ISC mengkontak Bohannan Huston Incorporated untuk melakukan investigasi lapangan tambahan termasuk survei batimetri, geomorfologi, dan pengambilan sampel geofisika atau geoteknik, serta permodelan dan analisis desktop. Konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal. Seperti disebutkan sebelumnya, tim rekayasa nilai atau VI memilih alternatif nomor 2 BHI. Alternatif, pengalihan dengan kecepatan maksimum 350 CFS. 200 CFS lokasi dari Sungai Gila, hulu pertemuan Brook Canyon. Metode Wanda Screens pengalihan permukaan gravitasi. Di 150 CFS berlokasi dari Sungai Gila, hilir Turkey Creek dengan metode galeri infiltrasi atau pengalihan gravitasi bawah permukaan.
4 ngarai, SPAR, Win, Pop, Sycamore, kapasitas penyimpanan maksimal 65.417 AF. SPAR dilapisi dengan slab control grade tanah semen setebal 18 inci. Win, Pop, Sycamore dilapisi dengan 60 juta HDPE linear. Pipa 108 inci terkubur untuk 0,2 mil dari pengalihan ke terowongan oleh gravitasi. Terowongan 3,3 mil dengan diameter 108 inci ke SPAR oleh gravitasi. Pipa 78 inci bertekanan terkubur dari SPAR ke J4 oleh gravitasi. Pipa 48 inci bertekanan terkubur dari J4 ke Win oleh gravitasi. Pipa 72 in bertekanan yang terkubur dari J4 ke Pop oleh gravitasi, dan pipa 60 inch bertekanan yang terkubur dari Bausch ke Sycamore inverted siphon. Memompa dari reservoir Win ke saluran irigasi hulu. Nilai ada dua opsi, 10 CFS dan 50 CFS. Yang pertama, 10 CFS yang pipa terkubur 24 inci sejauh 3 mil, satu pompa 4.500 GPM, motor 50 BP. Di 50 CFS, pipa terkubur 42 inci sejauh 3 mil, satu pompa 22.500 GPM, motor 300 HP. Cor betor di tempat dengan baik. Satu bangunan logam berukuran 30 x 30 x 15. Kontrol pompa VFD dan sistem SCADA. Pipa 72 inch untuk mengalirkan 90 CFS ke sungai. Pipa 30 in yang menghubungkan lubang masuk lubang ke pipa keluar ke sungai. Dan sebuah ported riser untuk outlet 350 CFS. Memompa ke main brace basin. Yang pertama penjajaran, jalan raya 180 ke kanan. Menggunakan pipa 36 inch dari Waduk Bausch ke Silver City, menggunakan pipa 24 inch dari Silver City ke Deming, menggunakan 5 stasiun booster dengan item berikut untuk setiap stasiun. Yang pertama, 2 pompa split case 3.100 GPM horizontal, motor 500 HP, bangunan 5 logam 50 in kali 30 kali 20, kontrol pompa dan sistem SCADA, perpanjangan kekuasaan PNM, dan satu tangki pemerataan dengan kapasitas 375.000 galon. Lalu menggunakan 3 turbin air masing-masing mampu melewati 3.000 GPM secara terus-menerus. Dengan kondisi 2 stasiun beroperasi pada 195 PSI dengan menyediakan 187,5 kW. Dan satu stasiun beroperasi pada 78 PSI dengan menyediakan 72 kW. Proses analitis metode studi VE. Yang dilakukan pertama adalah tahap informasi, kedua tahap analisis fungsional, ketiga fase kreatif, keempat tahap analisis, kelima tahap pengembangan, dan keenam presentasi dan laporan. Proposal. Di bawah ini adalah nomor proposal beserta deskripsi dan tinjauannya. Proposal P01003 mendeskripsikan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Gila River yang mengalir ke dalam sistem waduk penyimpanan air. Dengan adanya biaya yang dikeluarkan, yang pertama, initial estimated savings sebesar $20.000, future estimated savings sebesar $1.580.000, dan total estimated savings $1.560.000. Dari hasil tinjauannya, proposal ini ditunda dikarenakan ide proposal ini menarik dan bisa sangat membantu, tapi masalah hukum masih belum diputuskan. Ada juga hukum yang harus dibantu oleh NM, kantor
NM Office of the State Engineer atau OSE mewajibkan bendungan melepaskan limpasan banjir dalam waktu 96 jam. Yang kedua, proposal P01009 mendeskripsikan untuk menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari Kuanda intake screen hanya pada struktur pengalihan BHI melalui jalur yang terkubur dan ditinggalkan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Waduk Spar. Initial estimated savings sejumlah $5.200.000, future estimated savings sebesar $0, dan total estimated savings sebesar $5.200.000. Proposal ini ditolak karena resiko gangguan lingkungan yang lebih tinggi. Selain itu, secara estetika tidak diinginkan. Ini juga membutuhkan jalan akses pemeliharaan. Lalu, ada proposal yang diterima, yaitu proposal P01011 ya, dengan deskripsi memasukkan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Dengan initial estimated savings-nya $0, future estimated savings-nya $2.864.430, sehingga total estimated savings-nya adalah $2.864.430. Diterima karena tindakan konservasi air akan dimasukkan seperti yang dipersyaratkan oleh OSE. Langkah-langkah tersebut sudah dipertimbangkan secara terpisah. Akan sangat membantu untuk mengetahui apakah perhitungan tabungan memperhitungkan hilangnya aliran pengembalian dari ladang atau tidak. Kemudian, proposal yang diterima lagi adalah proposal P01013 dan P01014 dengan deskripsi dan tinjauan sebagai berikut. Ditambah dengan proposal P01015 dengan deskripsi sebagai berikut dan tinjauan yang tidak dijelaskan, hanya dinyatakan proposalnya diterima. Dan ada proposal-proposal yang lain. Diagram Function Analysis Sistem Teknik atau FAS dari proyek tersebut. Dijelaskan dalam diagram FAS ini, yang pertama penghematan biaya yang ditunjukkan untuk setiap proposal diukur dengan perkiraan biaya mentah dari perusahaan konsultan pada tahap desain saat ini yang berada pada tingkat penilaian 10%. Oleh karena itu, demi konsistensi, tim VE tidak menambah eskalasi. Yang kedua, semua penghematan telah dibulatkan untuk mencerminkan tingkat akurasi proposal VE. Yang ketiga, perkiraan biaya yang dibuat oleh tim VE dimaksudkan untuk mencerminkan nilai relatif antara alternatif. Oleh karena itu, seperti halnya dengan semua perkiraan biaya, penghematan yang ditunjukkan hanya merupakan pendapat dari kemungkinan biaya konstruksi. Yang keempat, saat proposal diimplementasikan, biaya tambahan atau penghematan dapat dihasilkan dari desain ulang atau modifikasi. Yang kelima, beberapa proposal VE bersifat eksklusif. Beberapa bersifat sinergis dan dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih besar jika diterapkan bersama. Oleh karena itu, potensi penghematan bukanlah jumlah sederhana dari semua proposal VE yang disajikan. Yang keenam, tim VE tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek. Dan yang ketujuh, jumlah sederhana dari perkiraan penghematan dan dari proposal VE yang diterima adalah bernilai $106.514.430 setelah melakukan penyesuaian untuk tabungan yang tumpang tindih dengan tambahan $15.260.000 dalam tabungan yang tertunda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.